selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 147. Koko masih terdiam. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Zira duduk di sebelahnya. Aku tidak tahu. Tapi, jika langit mengambil keuntungan dari Zelin, apa kamu mau menerimanya atau malah melepaskannya? Tanya Zira lagi. Nona, saya Terdengar suara kebisingan dari luar. Para penjaga membawa 2 orang masuk ke dalam mansion. Zelin, langit, gumam Zira. Melihat langit, Ziko langsung mendaratkan pukulan tepat di perutnya, sehingga langit menundukkan badannya menahan sakit yang dirasakannya. Kakak, stop! Teriak Zelin menghalangi Ziko tepat di depannya. Melihat pembelaan dari Zelin membuat Koko terdiam. Berani kamu menculik adikku? Teriak Ziko dan telah mengepal tangannya. Tapi Kevin menahan tangannya. Kakak, dia tidak melakukan apapun kepadaku, bela Zelin. Kenapa kamu membelanya? Teriak Ziko marah. Kakak, maafkan dia. Dia sendiri yang mengantarkanku ke sini. Mama, bawa Zelin. Teriak Ziko dan kembali memukul langit. Stop! Zira memegang tangan suaminya. Kamu membelanya? Seru Ziko marah. Jangan kotori tangan kamu. Lebih baik jebloskan ke penjara daripada kamu siksa seperti ini. Sahut Zira. Aku akan melakukannya sampai puas. Ujar Ziko dan terus menghajar dan menendang langit. Tidak ada pembelaan dari langit. Dia menerima semuanya. Menurutnya itu hukuman untuknya. Kakak, jangan kak! Teriak Zelin menangis. Ziko terus memukul langit. Berhenti! Teriak seseorang dengan suara cukup menggelegar. Semua menoleh ke belakang. Terlihat tuan besar telah berdiri di belakang. Papa? Nyonya Amel segera menghampiri suaminya. Jelaskan pada papa apa yang terjadi. Tanya papanya. Dia telah membawa kabur Zelin, Pak, sahut Ziko dengan suara yang tidak kalah besar dari papanya. Pria parubaya itu melirik anak bungsunya. Pak, duduk, ujar istrinya. Tuan besar duduk di kursi yang disediakan Pak Budi. Jam berapa ini? Tanya papanya. Jam 11 malam, Pak, sahut istrinya. Jam berapa Zelin pergi dengannya? Tanya suaminya lagi. Kira-kira jam 6 sore, Tuan, sahut Pak Budi yang berdiri di samping kursi tempat tuan besar duduk. Pria parubaya itu memanggil anak bungsunya. Zelin menghampiri papanya dan berdiri dengan kedua lututnya berhadapan dengan papanya. Apa dia menyakiti kamu? Tanya papanya. Zelin menggelengkan kepalanya. Apa dia menyentuh tubuh kamu? Dan Zelin menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyiksa ataupun menyentuhku. Dia memperlakukanku dengan baik. Jelas Zelin. Penjelasan Zelin membuat Koko cemburu. Anak muda, siapa nama kamu? Tanya Tuan Raharsha ke langit. Langit, Om, sahut langit dengan posisi terduduk di lantai dengan wajah yang lebam dan luka. Kenapa kamu membawa Zelin pergi? Tanya Tuan besar lagi. Karena aku mencintainya, Om. Aku mendengar kalau Zelin mau bertunangan. Aku datang ke sini ingin membicarakan hal itu berdua dengan Zelin. Tapi tante tidak mengizinkanku. Dengan terpaksa, aku membawa kabur Zelin. Jelasnya. Apa kamu tahu perbuatan ini bisa menjebloskan kamu ke penjara? Tahu. Dan saya siap jika dijebloskan ke penjara. Sahut langit. Pak, dia juga yang mengantarkan aku ke sini. Mendengar papa sakit, dia langsung berniat mengantarkan aku pulang. Bisik Zelin. Tuan besar diam dan mengerutkan dahinya. Dia melirik ke Koko, pria yang akan bertunangan dengan anaknya. Koko? Pria itu maju ke depan. Iya, Tuan, sahut Koko. Kalau Zelin saya nikahkan dengan langit, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Tuan besar. Apa? Tidak, Tuan, jangan. Saya sangat mencintai Zelin. Saya tidak sanggup hidup tanpa Zelin, sahut Koko. Langit? Iya, Om, sahutnya. Jika Zelin saya nikahkan dengan Koko, apa yang akan kamu lakukan? Langit diam sesaat. Saya sangat mencintai Zelin, dan tidak ikhlas jika Zelin bersanding dengan pria lain. Tapi kehadiran saya membawa dampak buruk dalam keluarga ini. Saya menolak, tapi... Langit diam. Tapi apa? Tanya Ziko ketus. Tapi merelakannya jika Koko pria yang Tuan pilih. Jelas Langit. Tuan besar berbisik ke Zelin dan istrinya.
pria ini bertanggung jawab kelak. Dia berani merelakan Zelin. Dia mempunyai empati yang tinggi terhadap kondisi papa. Jelas papanya. Pa, mama gak setuju kalau dia jadi menantu kita. Bisa mati berdiri mama kalau terus berburuk sangka tentangnya. Menurut mama yang pantas Koko, ujar istrinya. Langit, buktikan jika kamu mencintai Zelin, ujar Tuan Besar. Papa, ngapain? Tanya Zelin. Baik Om. Langit berdiri dan mencari sesuatu yang bisa digunakannya. Dia menghampiri bufet dan memecahkan satu vas bunga. Mengambil potongan kecil dan melukai tangannya. Stop, titah Tuan Besar. Langit belum melukai tangannya lebih dalam, tapi ada cairan berwarna merah yang mengalir dari luka yang ada di tangannya. Luka yang tidak terlalu dalam. Tuan Besar melirik ke Zelin dan istrinya. Papa lebih setuju Zelin dengan dia, ujar pria parubaya itu. Tapi Pak, itu tidak membuktikan apapun. Kalau mau papa gitu, mama akan meminta Koko melakukannya, saut istrinya dan beralih menatap Koko. Koko, apa kamu siap melakukan hal itu? Tanya Nyonya Amel. Siap, ujar Koko gugup. Walaupun gugup, tapi dia tetap akan melakukan. Berjalan menghampiri pecahan vas dan mencari sesuatu yang bisa digunakan sebagai pembuktian. Stop, jangan lakukan lagi. Saya akan pergi dari sini. Perlu diketahui semua orang kalau saya sangat mencintai Zelin. Saya mundur dan mengikhlaskan Zelin dengannya. Jika saya tetap bertahan, kehadiran saya tetap tidak diterima keluarga ini. Jelas Langit. Pria itu berjalan mendekati Koko. Jaga Zelin. Jika sampai dia menangis, ke ujung dunia akan aku cari. Langit menuding wajah Koko. Sebelum keluar, Langit menatap Zelin. Aku berjanji tidak akan menikah, dan aku tunggu jandamu, teriak Langit dan segera berlalu keluar dari mansion. Ziko ingin mengejar Langit, tapi papanya melarangnya. Stop Ziko, teriak papanya. Pa, dia harus masuk penjara, ujar Ziko. Iko, adik kamu pergi belum ada 12 jam, dan dia juga diantar balik dengan selamat. Mana mau polisi memproses kasus ini? Mereka berpikir Zelin hanya jalan-jalan, bukan diculik, jelas papanya. Pokoknya, aku mau dia masuk penjara, biar aman. Zelin, buat laporan kalau si brengsek itu melecehkan kamu, ujar Ziko. Kamu kenapa sih? Papa aja gak mempermasalahkan. Sekarang kamu malah membuat masalah tambah panjang, gerutu Zira. Sayang, jangan bela dia. Aku tahu dia sepupu kamu, tapi aku tidak percaya dengan semua ucapannya. Stop Iko, Papa tidak mau memperpanjang masalah ini. Lakukan pertunangan sekarang, titah papanya. Semua orang bengong dan menatap pria parubaya itu. Sudah lakukan, tunggu apa lagi? Apa cincin belum dibeli? Tanya papanya lagi. Sudah Tuan. Koko melirik Zelin. Gadis itu banyak melamun. Zelin, di mana cincinnya? Tanya Koko. Di mobil, sahut Zelin. Akhirnya tepat jam 12 malam, Zelin dan Koko bertunangan. Tanpa ada riasan dan pakaian khusus. Mereka bertunangan tepat di depan keluarga Raharsya. Karena Koko tidak mempunyai keluarga, akhirnya dari keluarga pria diwakilkan Kevin dan Pak Budi. Langit sampai di kafe. Mendengar ada suara motor yang berhenti, Pelangi buru-buru keluar dari kafe diikuti Bima. Kakak, teriak Pelangi histeris melihat wajah Langit yang lebam dan pergelangan tangan yang terluka. Bima dan Pelangi menuntun Langit ke lantai atas. Keduanya mengobati luka di pergelangan tangan dan mengompres luka di wajah Langit. Bima bergegas menyiapkan teh panas untuk temannya, sedangkan Pelangi menangisi keadaan kakaknya. Kakak, apa yang kakak lakukan? Apa kakak tidak memikirkan aku sedetik saja? Ujar Pelangi menangis. Langit mengelus rambut adiknya dan tersenyum. Kakak tentu memikirkan kamu. Zelin sudah kakak antar ke rumahnya. Kakak, aku sudah bilang ke kakak untuk melupakan Zelin. Keluarganya tidak akan pernah setuju, ujar Pelangi lagi. Bima datang dan memberikan gelas yang berisi teh ke Langit. Cinta memang sulit dimengerti. Jangan menyakiti diri sendiri hanya karena cinta, ujar Bima. Aku sudah merelakannya, sahut Langit. Maksud kakak apa? Kakak akan melupakan Zelin? Tanya Pelangi. Kakak tidak akan pernah melupakannya. Cinta kakak akan terus terukir untuknya, jelas Langit. Itu sama saja kakak belum mengikhlaskannya, seru adiknya kurang setuju. Kakak mengikhlaskannya menikah dengan pria lain, tapi untuk perasaan ini akan tetap ada sampai kapanpun, jelas Langit. Pelangi dan Bima menggelengkan kepalanya. Mencintai tapi tidak memiliki,
Itu kata yang tepat untuk langit. Setelah acara tunangan selesai, Zira dan Ziko kembali ke rumah mereka bersama dengan Kevin. Ziko memijat dahinya yang pusing. Masalah adiknya telah selesai, tapi dia masih mengkhawatirkan tindakan langit selanjutnya. "Kamu itu selalu main tangan," ujar Zira. "Maksud kamu apa?" "Aku harus menyambutnya dengan pelukan karena telah menculik adikku," sahut Ziko sewot. "Bukan itu, aku tidak ingin kamu gampang tersulut emosi. Bisa-bisa penyakit darah tinggi nanti," ujar Zira. "Jadi kamu mendoakanku?" seru Ziko marah. "Bukan mendoakan, aku ingin kamu lebih bertenang, jangan cepat emosi," jelas Zira. Tapi Ziko tidak terima dengan ucapan istrinya. Kevin hanya mendengarkan pertengkaran suami istri itu. Dia tidak ingin ikut campur. "Terserah kalau kamu mikirnya apa. Aku hanya mengingatkan saja," ujar Zira dan mengalihkan pandangannya ke arah luar jendela. Memilih menggunakan headset untuk menenangkan dirinya daripada berdebat dengan suaminya. "Tuan, lusa Anda ada meeting dengan para pemegang saham," ujar Kevin mengalihkan pikiran bosnya yang sedang tersulut emosi karena ucapan istrinya. "Diadakan di mana?" tanya Ziko seraya melirik istrinya. "Di luar negeri, Tuan," sahut Kevin. "Oh iya, aku lupa. Ini meeting besar," ujar Ziko. "Tuan, tapi maaf." "Maaf kenapa?" tanya Ziko bingung. "Saya tidak bisa ikut dalam perjalanan bisnis kali ini. Menik hamil besar. Saya tidak bisa meninggalkannya seorang diri," jelas Kevin. "Oh iya, aku paham. Aku akan pergi sendiri." Ziko melirik Zira yang terlihat memejamkan matanya, seraya mendengarkan lantunan musik dari ponselnya. "Lihat, Pin, dia lebih memilih tidur dibandingkan diriku," ujar Ziko dan masih melirik istrinya. "Ah, Tuan terlalu perasa." "Apa Tuan datang bulan?" ejek Kevin. "Bukan datang bulan, tapi datang minggu," sahut Ziko asal. Dia kesal dengan ucapan istrinya, tapi dia tidak terima jika istrinya bersikap cuek kepadanya. Padahal kenyataannya Zira tidak ingin ribut. Kesalahpahaman dalam rumah tangga sering terjadi. Jika ada kobaran api dalam sebuah rumah tangga, jangan tambah bara api, tapi jadilah air yang menyejukkan keduanya. Bersambung.